pasien harus kembali lagi ke rumah sakit setelah dapat pengecekan dan sebagainya. Sementara dengan adanya teknologi, mereka bisa melakukan reporting dengan Jadikan konsumsi. Jadi di sini sedang mengembangkan hal. Jadi ada parameter langsung apa yang dihubungkan dengan device itu bisa memberikan report kepada rumah sakit yang tepat dia gitu ya. Ketika ada warning itu maka secara otomatis muncul di sistem rumah sakit dan akan merujuk ke suster atau dokter yang merawatnya tindakan. Seperti itu. Dan ini diharapkan akan meningkatkan survival. Kenapa disebutkan bukan sembuh, tapi survival? Ada yang tahu kenapa dalam cancer itu bukan cure, sembuhan, tapi survival? Kenapa? Kok disebut survival? Atau kalau bahasa Indonesia apa ya? Penyintas ya. Survival. Ya kalau hasil melewati satu fase yang bahaya gitu ya. Kenapa disebut survival? Nah ini mungkin nanti kalian akan dapatkan pemahaman ya sudah mulai berbicara. Ini ya bahwa rumah sakit itu ada dokter biasanya punya patokan. Tipe tertentu cancer itu punya rate survivalnya itu sampai berapa tahun. Sekarang pemahaman itu kata 5 tahun berapa persen misalkan. Soal paru misalkan 2 tahun itu tinggal 40% orang ya hidup sudah diterapi sampai 2 tahun ke depan dan seterusnya. Semakin panjang tahun dan persentasenya semakin besar, maka tingkat survival dan keberhasilan dari terapi itu semakin baik. Tapi jadi paham ya? Itulah kenapa saya itu lebih berobat di Singapura malunya karena satu mereka care dengan hal ini dan saya lihat berbeda. Tapi pada bagaimana fokusnya para tenaga kesehatan dalam pelayanan pasien. Itu bedanya cuma sebenarnya kalau bukan jauh-jauh banget ya. Tapi karakter perilaku dari tenaga kesehatan itu akhirnya tingkat kesembuhan atau tingkat kepartian dari pasien. Ya, karena mereka sudah diperhatikan dan aktif. Next. Nah, ini treatment continuity, keberlanjutan penyinaran dari sisi simulasi, contouring, planning, dan seterusnya. Ini sangat umum nanti bisa dipelajari. Lanjut. Nah, ini penting. Ya, tadi harus memahami bahwa di dunia radioterapi inilah kira-kira menu yang kita akan racik ketika kita menjadi cook tidak atau koki di rumah sakit, chef di rumah sakit, yaitu 3D CRT, 3D Conformal Radiation Therapy, kemudian Image Modularized Radiation Therapy atau MRT, Image Guided Radiation Therapy, Volumetric Arc Therapy atau Rapid Arc, kemudian FBRT dan SRT. Nah, semakin ke kanan itu semakin canggih. Ya, di bawah itu ada simulasi gambar target tumor ya. Ini target yang ingin kita sinar. Kemudian kanan dan kiri ini adalah antisipasi pergerakan dari pasien atau perubahan dari anatomi pasien. Nah, sini paham ya? Hingga dalam TPCRT kalau kita lihat bentuk sinarnya menjadi lebih besar karena mengantisipasi pergerakan tadi atau perubahan. Nah, ini nanti yang saya fokuskan sebenarnya tadi kalau ada penelitian arahnya nanti ke sini. Saya sarankan karena untuk meningkatkan kualitas dari fisika medis di Indonesia, fisika medis Indonesia itu harus belajar dan memahami tentang ini. Ini artinya apa? Artinya besar. Konsekuensinya apa? Dosis lebih banyak dan organ kritis yang ada di sekitarnya akan. Oke. Kemudian berikutnya muncul image modulated radiation therapy. Ini dari Indonesia itu masuk 2007. Sementara IMRT di luar negeri tahun 2000 sudah bukan. Ya. Di IMRT ini menjadi lebih spesifik ya. Ada MLC yang sangat tipis lebarnya. Kita lihat bentuknya menjadi lebih konformal ya, menjadi lebih kecil dan sesuai dengan bentuknya. Tapi masih mengkompensasi terjadinya pergerakan. Tapi masih lebih baik daripada kondisi aktif. Oke, nah ini ngerti ya, artinya MRT lebih baik daripada teknik konformal. Kemudian lahirlah ada alat linek yang disertai dengan CBCT dan EKIX. Nah, di sini mulai berkembang
image guiding. Jadi radioterapi yang guide atau dipandu dengan image. Nah, yang tidak dilakukan dulu di MRT adalah dia tidak ada panduan untuk apakah pasien yang saat ini kita sedang itu masih di posisi yang sama atau bentuk tumor yang masih sama besarnya. Ya, itu nggak ketahuan. Tapi ketika ada EPIT, kemudian muncul teknologi kaki, maka sudah operator bisa tahu diberitahukan kepada dokter bahwa terjadi perubahan secara morfologi di dalam tubuh pasien, sehingga bentuknya bisa menjadi lebih sempit lagi. Jadi seperti di lock, ya, dikunci gitu ya. Tapi tetap kita lihat ada batasan-batasan yang tidak bisa kita hindari, masih kita berikan untuk mengkompensasi gerakan. Kemudian lahirlah VMAP, ya, SPRT dan SRS. Kalau kita lihat semakin ke sini semakin kecil ya batasan sinar yang diberikan. Artinya apa? Kalau kita compare antara yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri, artinya apa? Dengan satu kata, targeted radioterapi ya, sangat ditargetkan. Target ini sangat tipis diberikan. Nah, setiap perkembangan itu ada problem yang diceritakan oleh banyak psikologis, mereka pahamnya bagaimana menggunakan secara klinis. Tapi saya sebagai psikologis yang pernah kerja di vendor, saya mengerti betul setiap kenaikan level menimbulkan permasalahan. Contoh, 3CRT ya di zaman 2000-an itu sudah ada yang harus dipilih oleh mata dengan keterbatasannya ya, bentuknya lebih besar, kemudian limitasi dari pergerakan dan sebagainya. Untuk IMRT ini liftnya jadi lebih ya. Artinya untuk mengcover area yang lebih sempit membutuhkan ukuran lift yang lebih kecil. Itu konsekuensinya ya. Jadi para engineer melakukan penelitian bagaimana membuat MLC lebih kecil dan lebih tangguh. Karena dalam MRT pergerakan MLC akan lebih banyak lagi, lebih sering lagi. Sehingga kualitas motor dan sensor-sensor yang ada di dalam itu harus dipastikan bekerja dengan baik. Kemudian dari MRT ke IGRT. Ya. Nah, selain tadi MLC, dari 3D ke MRT ada masalah lain sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dari sini 3D CRT ke MRT, pasien yang akan diterapi dengan kasus yang sama itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan. Benar ya? Kalau 3D CRT mungkin 10 menit, 12 menit, pasien di dalam ruangan. Kalau MRT itu bisa 20 menit, 20 menit. Artinya rumah sakit bisa menterapi pasien besar dengan empat pasien, tiga pasien ada sel ya, atau bahkan dua pasien. Karena rumitnya teknik yang digunakan dan pergerakan yang sangat kompleks sehingga muncul. Nah, untuk menekan angka ini, nah ini logika fisikanya ya. Apa yang harus dilakukan? Ada MRT itu fieldnya banyak, 7, 5, 7, 9. Yang akhirnya setiap sudut itu pun bentuk lapangannya beda-beda. Daripada yang CBCRT mungkin cuma 3 atau 4 lapangan. Konsekuensinya apa? Lama. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi? Nah, ketika kita ingin mempercepat laju dosis, terbentuk masalah lain. Kita bisa menekan sampai meskipun itu bahkan ada ya berkembang di nasional itu mempercepat impanya juga. Ini pertanyaannya jangan jabatan. Keluar dari perekonomian, kemudian masuk ke mempercepat, guide, kemudian ada blending, sampai keluar itu bentuknya elektron nih. Ada elektron kan ya, keluar cepat, dia menembuk apa? Supaya jadi proton harus menembuk apa? Menembuk apa? Kan elektron udah cepat nih dia lari. Supaya dia jadi proton keluarnya, dia harus menembuk.
Ini teori interaksi elektron di dalam atom. Kita ada elektron lewat, ada kemungkinan. Nanti belajar elektron berarti harus dievaluasi dia pakai ada. Harus tembak target kan? Target yang ditembak. Nah dia ketika dia nembak target, kemudian energinya itu sudah terangkat. Energi spektrum ya. Spektrum. Ya mungkin saya jelaskan aja ya. Tapi begini gitu ya. Beda-beda gitu. Nah, sedangkan yang dibutuhkan di radioterapis itu apa ya? Ini ya. Bisa dilakukan. Biasanya terlihat yang begini bentuknya gitu ya. Tapi dalam itu seperti apa biasanya? Itu yang muncul. Akhirnya, yang satu. Dengan free pelayanan filter. Jadi kalau ada linear berarti dia tidak ada filter untuk menyaring atau memfilter spektrum energi yang tadi keluar dari target. Gitu. Habis ini paham logikanya ya. Nah, ini bukan masalah baru. Karena biasanya TPS menggunakan profil yang flat seperti ini. Maka solusinya seperti harus. Nah, bingung tuh mikirnya. Bagaimana caranya supaya sinar ini bisa berguna secara kritis dan energi-energi rendah tadi tetap bisa dimanfaatkan secara kritis. Karena kalau tadi ditemukan sebenarnya membuat energi rendah ya yang tidak dimanfaatkan. Di 6 MV sebenarnya bisa 0,5 keluar juga 0,2 sepertinya. Rata-rata. Nah supaya bisa diakomodasi maka di cara pikiran orang kita tadi nggak mau konsistensi seperti ini asal hasil akhirnya itu masih sesuai dengan yang kita inginkan. Faktor yang dibutuhkan oleh dokter itu kan kurva isodosis. Dan bagaimana caranya penting pada akhirnya kurva isodosis sesuai dengan kuat. Nah akhirnya dibutuhkan apa? Karena ini urusannya sudah sangat kompleks, maka TPS treatment plan system yang dimiliki itu harus mengakomodasi perhitungan kompleks tadi. Oke, sampai sini paham ya perkembangannya ya dan masalah-masalah di setiap teknologi ini. Kemudian berikutnya muncul masalah baru. IMRT kan dosennya tinggi dari bisa sampai 1000, bisa 2000, 2400 sampai 3000. Artinya sedikit meleset, ya kan? Contoh misalkan paru kan dia bergerak dengan nafas. Ketika dia meleset, dosis yang ditembak itu menjadi banyak yang terorgan sehatnya kan? Oke, seharusnya paham ya. Atau ketika posisinya tidak pas pada saat di posisi di meja penyinaran, itu melesetnya banyak banget. Jadi ya, kayak kalian jalan kaki sama sepeda, sama motor GP gitu ya, motor GP itu kalau belok nggak bisa, kalau jalan belok masuk begini bisa. Kalau naik sepeda kan kayak ini dulu ya. Kalau motor GP itu harus pilih sama motor-motor yang orang-orangnya gitu ya, karena kecepatan tinggi. Karena sekali itu naik itu derajat itu udah bisa. Sehingga perlu ada yang namanya guidance. Itulah ada guidance. Jadi setiap kali posisinya dia setiap posisi. Tapi ini nyampe ya. Nah, kemudian Timon nggak berhenti dan kalau kita ciptakan lagi yang cepat, lebih cepat dari MRT, tapi lahirlah Timen volumetri. Timen dengan MRT bedanya kalau Timen itu sambil berputar, sambil dia jalan, sambil menyinari, sehingga waktu tempuhnya lebih cepat lagi kan. MRT ya, dia harus bergerak dulu, berhenti, sinar, bergerak, berhenti lagi, sinar. MRT, Timen sambil bergerak. Oke, sampai sini paham ya? Nah ini hampir sama semuanya. Stereotipik semuanya dosis-dosis tinggi, dosis tinggi. Nah kemudian muncul masalah baru inilah menjadi peluang penelitian. Dan ini penelitiannya mungkin bisa kerja 10-15 orang menurut saya. Kenapa? Karena nanti orang sudah mulai melihat akurasi dan presisi. Next slide. Nah ini gambarannya ya bagaimana 3D konformal, 2D ke 3D kemudian MRT. Timen mirip-mirip cuma waktunya lebih cepat lagi. Next cepat. Nah challenge-nya
dan saat ini ya, ketika VMAT dan STARS itu sudah muncul, ada challenge atau tantangan yang harus dijawab oleh physical medis. Lanjut, apa tantangannya? Nah, ini dia. Ini mungkin kalian bisa searching ya, cari di jurnal bahwa EGRT itu punya barrier atau punya hambatan. Yang pertama adalah dosisnya itu menjadi lebih banyak. Ya kan setiap kali EGRT diterapkan, kan dosisnya bertambah, bukan hanya dosis pada saat dia disinar dengan teknik yang sudah ditentukan, juga dosis yang datang dari imagingnya sendiri. Jadi di lirik itu kan punya kemampuan imaging, baik yang sifatnya TV imaging atau yang MV imaging akan menentukan dosis apa. Ini PR sendiri. Ya. Nah, bagaimana secara logika ya? Apa yang kita lakukan untuk menutupi barrier imaging dosis? Jangan dipikir ya, biar yang juga. Apa yang harus dilakukan? Supaya dosisnya tidak berlebihan, atau lebih ada 2 per kali treatment atau 5 per kali unit maksudnya. Bagaimana kita mengakomodasi kebutuhan atau garis dari ajian. Kemudian teknologi yang baru merupakan jawaban teknologinya kita mengalami beberapa dan seterusnya. Yaitu kita menghitung dosis yang diakibatkan oleh imaging. Benar kan? Setiap dosis yang keluar akibat dari proses radioaktif itu harus dihitung, masuk ke dalam perhitungan. Dan itulah yang bisa dijawab oleh beberapa teknologi yang ada saat ini. Treatment kita sudah mengakomodasi imaging dosis itu masuk ke dalam total dosis yang diharapkan. Jadi tidak akan berlebih. Iya, karena sangat sensitif ya kalau berlebih apalagi berlebih. Itu soal berlebih dan yang toleransinya itu akan dibawa problem tersendiri. Kemudian berikutnya ada motion apa? Yang ada apa kan? Orang bernafas. Dan ketika bernafas itu, AGR itu akan menimbulkan kita menggerakkan kita merusak kualitas dari mengurangi kualitas tersebut. Itu juga harus sendiri. Apalagi metal. Ketika ada orang di implan gitu ya, apakah di tulang belakang dari kondisi ya, atau giginya pakai tambahan yang logam gitu ya, ketika di slide gitu ya, itu menimbulkan apa? Yang akhirnya menyulitkan dokter untuk menentukan target kita atau bukan, atau ini adalah kelainan atau bukan. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga jadi sangat penting, yaitu dia tidak adaptif. Yang dibutuhkan adalah pasien itu ketika di treatment kan biasanya kalau di rumah sakit itu antara 20, 25, 30 gitu ya. Mereka ada berkali-kali disinar. Nah dari penyinaran kan logikanya yang sakit kan menyusut, menyusut gitu ya. Nah ketika menyusut apa yang harus dilakukan? Kurangi dari semula besar kan seperti ini. Itu kalau gini ya, mungkin ada yang lebih sensitif gitu ya. Mungkin setelah 5 hari langsung menyusut dan seterusnya. Nah logikanya apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Lawangannya masalahnya dengan teknologi yang ada saat ini terutama di Indonesia ya, itu terbatas. Kan lapangan ini pasien harus dikirim lagi dari sini simulator. Jadi kalau pulang lagi, nah itu menimbulkan pekerjaan tambahan. 5 hari di kirim simulator masuk ke ruang TPS di planning lagi. Ini yang terjadi ketika adaptif dari terapi ini dilakukan secara offline. Itu kan makin lama. Oke, next saya akan bagaimana sebenarnya kita bisa lakukan apa yang untuk bangsa kita. Nah ini ya tadi proses evolusi dari cancer care. Next. Nah contoh ini ya bahwa ya ini pada gambar yang sama, slide yang sama. Kita lihat apa perbedaannya. Ya ini dipublish ya. Ini orang mungkin lagi penuh
kandung kemihnya ya. Terus mulai ketika dia pipis dibuang semuanya tinggal begini. Nah, apa efek secara fisikanya? Jadi pada saat dia di CT simulator, dia habis minum banyak, terus begitu besoknya dia lagi dengan kondisi dia tidak habis minum atau habis ke toilet, buang air kecil. Akibatnya apa? Secara fisika bentuknya beda, kemudian kurva isotonisnya juga beda kan? Kenapa? Karena ini kan ada rekam dari CT yang dibutuhkan oleh TPS berdasarkan level, maksud unitnya yang sudah pernah berarti sebelumnya. Ya. Tapi ketika dia menggunakan kosong, itu berbeda jadi. Nah, akhirnya rusak tuh tadi. Yang tadi sudah dilakukan secara detail, fokus, pas hari berikutnya dia ini kompak itu menjadi perbedaan. Akhirnya lari loncat. Ya, next lagi. Nah, ini contoh. Ini padahal dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan. Ini di TPS gitu ya. Ini yang seharusnya diplanningkan. Di sini ada dengan schedule plan ya, planning yang dijadwalkan. Tetapi pada saat dia di planning, dia diadaptasi ke Linux, lanjut. Oh sorry, saya masih di atas. Harusnya ini ada animasi, cuma karena di PDF nggak keluar. Di sini ada perubahan ternyata, walaupun tidak signifikan ya. Ada perubahan. Lihat di gambarnya. Ini lebih naik ke atas. Pada saat pelaksanaan dia agak ke bawah. Ya, karena ada perubahan. Dia mungkin apa yang dilakukan atau mungkin dia di sinarnya dia hari atau seminggu kemudian. Akhirnya ada perubahan. Akibatnya apa? Next. Nah inilah inti dari pekerjaan psikiatris dan dokter kan. Hasil akhirnya di sini kan. Terus flow histogram. Nah ini kita lihat kalau dia tidak diadaptasi itu yang tidak terputus itulah kurva DPH-nya. Nah ketika dia tadi ada penyesuaian ternyata menjadi berubah kan ya. Ini yang merah ini target yang harusnya dapat lebih tinggi ya. Kita lihat akhirnya turun ya. Turunnya berapa persen ya tergantung. Nanti ada beberapa penelitian yang bisa saya sampaikan. Nah di sini ada nih kayak contoh tubuh dari 43,6 jadi 42,7 gitu ya. Rektum ini masih bagus. Kemudian bawah dari 98,9 jadi 98,3. Oke, ini nggak terlalu signifikan, tapi kalau dilakukan berkali-kali, pasti ada berubah-ubah. Nilai ini nanti signifikan pada akhir. Padahal kesalahan seperti yang diperbolehkan dari awal simulasi sampai akhir itu 0%. Nah kalau begini, udah jadi dia apapun kita melakukan modifikasi benar saat di TPS dan di dia. Oke, sini paham ya? Oke, next. Ini contoh prostat mirip ya. Next. Sebelum dan sesudah ada terjadi perbedaan. Next. Nah, sekarang saya ada singkatan baru di sini ART ya. ART bukan asisten rumah tangga. Tetapi adaptive radiation therapy, teknik untuk radiologi. Artinya ada beberapa perbedaan yang akhirnya membutuhkan adaptif radioterapi. Kenapa dibilang adaptif? Karena penyinaran akan dievaluasi secara rutin atau secara periodik untuk memastikan dosis masih diberikan pada tempat yang sama, besar yang sama. Yaitu mengantisipasi dengan spesifik margin yang diperluas untuk mengantisipasi gerakan. Kemudian plan libraries punya database yang sebelumnya pergerakan berapa besar diimplementasikan. Atau yang terakhir adalah daily plan adjustment. Setiap saat, setiap hari dilakukan adjustment. Nah, dari tiga ini mana yang terbaik menurut adik-adik semua? Kalau ini tetap fix tadi ya kayak TBCAP dibuat besar terus agar targetnya tercover. Tapi kan konsekuensinya banyak konsekuensinya tepat. Plan average bisa sama bisa enggak kan ada resiko. Kalau ini sudah nice. Pribadi
adaptif terapi. Cuma untuk implementasi daily plan adjustment ini itu butuh waktu yang panjang. Mungkin kalau diterapkan secara ideal bisa 3 menit 4 jam. Kan nggak mungkin secara prakteknya di lapangan ya. Pastinya di treatment itu 1 jam harus 4 atau 5 orang. Tapi kalau pakai daily plan dengan keterbatasan fasilitas dan fitur yang dimiliki bisa 1 orang doang. Jadi nggak secara ekonomis dan secara kemanfaatan jadi berkurang. Nah, bagaimana kita mengantisipasi? Jawab di slide berikutnya. Jadi ada penjelasan detail. Nanti adik-adik baca sendiri. Lanjut, Pak. Ya, sama penjelasan libraries. Kemudian berikutnya yang daily adjustment, berikutnya lagi. Nah, ini contoh bagaimana kita mengimplementasi perubahan melalui daily checks tadi, adjustment, daily adjustment. Ya, ini plan yang dibuat di awal. Kita lihat korporaringnya ini kecil, ada saat CCTV simulasi, tapi berikutnya pada saat dia penyinaran menjadi lebih besar. Sehingga tadi kembali lagi akan menjadi pulvaridosis. Lanjut. Nah, ini contoh lagi pulvaridosisnya bisa berubah walaupun secara kasat mata nggak kelihatan, tapi kita lihat nih pulvaridosisnya kan agak sedikit berbeda ya. Karena tadi ya korporaringnya itu menjadi lebih besar di sini kelihatannya dibandingkan di awal. Next. Oke, ini penting. Data ini mungkin menjadi salah satu pemicu saya kepada adik-adik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, saya tahu bahwa fasilitas di Indonesia tidak sebaik di luar negeri. Tetapi pada prinsipnya saya punya tekad yang kuat untuk meningkatkan kualitas kita memanfaatkan fasilitas yang ada untuk menerapkan ide-ide yang sudah dibangun oleh orang luar negeri. Ya. Kita tahu bahwa ketika ketika radiasi tidak dilakukan adaptif radiation therapy, yang terjadi adalah setelah vaksin ke-25 untuk penelitian 50% kasus pasien atau 50% kasus pasien yang treatment itu normal isu ya yang sudah dirancang itu kan ada batasan masing-masing ya batas berapa yang tidak berapa, jadi harus dihindari. Itu menyimpang 50% setelah 25 kasus. Artinya, makanya nanti teman-teman yang akan bekerja atau di nomor kayak ini, bagaimana dokter itu kadang-kadang suka bingung, kok harusnya pasien ini tidak kehilangan penglihatan gitu ya, tetapi kok bisa buta gitu kan? Bagian itu ada sama perusahaan atau kelenjar air liurnya yang normal menggunakan cairan saliva, tapi ketika dia tidak ditreatment atau tidak menggunakan adaptif radioterapi ini akhirnya kering menjadi darahnya. Itu akibat dari tadi ini tidak dilakukan proses adaptasi. Physical medicine sangat percaya terhadap training yang dibuat di awal. Padahal di tengah perjalanan mungkin saja ada perubahan dan pergerakan. Ini kan istilahnya kalau belum tahu mungkin nggak menjadi dosa gitu ya. Tapi ketika kita tahu bahwa ada efek ketika kita tidak melakukan adaptif radiation therapy, ini loh akibatnya buat pasien. Makanya di Indonesia itu walaupun pasti tidak terlalu banyak suara yang tidak bawel, ya. Jadi tidak terlalu penuntutan dan sebagainya. Kalau luar ini menjadi masalah, jadi disebutkan hal praktek. Maka untuk menuju kualitas penyembuhan yang lebih baik, physical medis di rumah sakit harus aware. Ini ada risiko besar, 50% pasien yang kita treatment itu bisa miss treatment. Kemudian ketika dia menerapkan adaptif radioterapi, ini melakukan adaptifnya dengan CT scan secara offline, kita lihat angkanya, 65% pasien mendapatkan benefit dari replanning. Jadi entah setiap 5 hari dilakukan replanning, setiap seminggu atau setiap 10 hari dan seterusnya, itu ternyata pasien akan mendapatkan benefit besar atau loss. Nah inilah kenapa orang-orang di Indonesia di kualitas dari dunia kesehatan di Indonesia kebanyakan lagi kuat karena ini dia mengharapkan ini sebenarnya. Karena pasiennya sama, stadiumnya sama ketika diterapi di Indonesia dan di Singapura misalnya bisa menghasilkan sebuah yang berbeda. Kualitatifnya itu bisa berbeda, rating juga bisa berbeda. Nah, itulah yang sebenarnya
Saya begitu pulang dari Malaysia, itu kayak merasa beban. Terus terang saya secara dulu di rumah sakit bagaimana saya tahu sudah kena cancer, itu rasanya saya tergerak ya, sharing ke teman-teman tentang dunia pendidikan untuk melakukan penelitian, sehingga pada akhirnya nanti ya dari inilah yang meningkatkan kualitas misalnya gitu ya. Karena sini faktanya, makanya saya kasih warna merah, kasih warna biru, saya buat wing highlight, sehingga adik-adik itu aware bahwa ini perlu dilakukan. Dan untuk menuju sana, tadi ya bilang peralatan, dan sekarang teknologi sebenarnya sudah mengakomodasi bisa memang harganya masih bersahabat pro. Jujur saya dari risiko juga nanti wah kalau saya di milik modal juga mikir-mikir untuk memberikan fitur itu gitu ya. Tapi ya ini kalau kita mau meningkatkan kualitas ya akhirnya tidak ada apa yang kita harus lakukan. Nah, lakukanlah secara sederhana dulu. Kamu memberi penelitian, kita kan nanti ada usia atau adik-adik lakukan perbandingan apa mungkin 2 kasus gitu ya. Yang paling sering adalah poster atau Netflix atau di daerah orang. Yang satu dilakukan adaptif, yang satu enggak. Kamu mau nggak bisa nih kalau kita bagaimana cara kerja sama dengan rumah sakit, mungkin dari penelitian mesti nggak perlu bayar gitu ya. Karena setiap penerapan adaptif dia harus dikirim pulang ke CT simulator. Itu kan CT simulator ada charge sendiri ya, yang 1 juta atau yang 2 juta. Itu bikin penelitian sebenarnya perlu dilakukan. Perlu dilakukan sehingga kita tahu setelah buat kasus pasien yang satu adaptif, lihatlah secara klinis mana yang lebih tinggi. Itu ya, saya paham ya. Bagaimana melakukannya? Next. Nah ini, pasien with schedule weekly and daily CT, tapi sangat mahal untuk. Nah, ini sangat repot dan mahal karena setiap hari dia harus simulasi. Nah, sekarang ada alat yang bisa mengambil gambar CT dengan kualitas yang sama dengan CT. Kan kualitas standarnya CT ya. Ini itu bagus-bagusnya di kualitas water. Tapi ada CT apa? Dari kan sekarang sudah dibekali dengan kemampuan imaging dengan scan. Ini mungkin dilakukan, tetapi biaya sama. Oke, kemudian kita lakukan reformable bentuk, kemudian kita melakukan simulasi dosis. Teorinya 20 menit pro ya. Oke, next saja, Pak. Saya ingin menjawab seperti sebenarnya. Lanjut. Ada kayaknya harus 2-3 kali pertemuan. Nah, ini contoh balik lagi. Nah, oke ini. Jadi mungkin kasus di luar ini sudah ini ya. Jadi persentase perbedaan antara yang tidak dilakukan berarti dengan kecil. Ada yang penelitian dengan volume resolusinya minus 2,8, B95 ini mungkin tidak harus dibuktikan. Dan ini perlu dilakukan di penelitian di Indonesia. Apakah seperti ini ada apa namanya ada penelitian yang saya lakukan, studi-studi yang dilakukan. Next. Oke, ini boleh ini penting. Nah sekarang kesimpulan, teman-teman adik-adik semua di sini, bahwa keterbatasan dan akurasi dari ART adaptive radiation therapy sangat tergantung kepada implementasi yang dilakukan. Tadi ya, fitur atau fasilitas apa aja yang ada di satu tempat itu mempengaruhi. Misalkan Linek punya kemampuan visibility dengan kualitas ini, itu akan menghasilkan jauh lebih baik dibandingkan mereka yang melakukannya dengan sisi yang konvensional atau yang biasa dilakukan. Kemudian penerapan adaptasi offline dan online pun kita. Selanjutnya ada ketidakpastian yang muncul dari impossibility. Ini akan bisa dilakukan ketika ada trigger yang mungkin secara kesempatan bisa dilihatkan kalau cancer itu biasanya pastinya dia malas makan, dia pada keberadaan susu dan seterusnya. Itu kan nggak melihat ya. Oh, pertama kali datang, tapi begitu itu mulai kurus gitu ya. Nah itu kan harusnya dilakukan secara kesepakatan atau training. Kalau sekarang itu boleh sebenarnya
Saya sudah nyimak dari awal jeruk itu apa berhari-hari yang termenyusut atau juga dia berkurang berat dari dia mau tidak tidak tadi dia kan jadi sebenarnya di saja itu kan buat kita benar ya apalagi yang di treatment itu misalkan guru makan nyawa ya yang jadi bisa berceramah memberikan ujian-ujian gara-gara malah tidak aware tidak peduli yang namanya bagus kalau saya bilang itu visual medis harus baper kita visual medis baper maksudnya bilang positif ya dia melibatkan emosinya memberikan pelayanan berbeda tahu bahwa orang yang mungkin menjadi kepala rumah tangga atau menjadi tokoh masih dibutuhkan sehingga kita mengoptimalkan kemampuan yang kita miliki. Ya kemudian jika memungkinkan ada usaha medis jangan treatment apa ya waktu gitu ya. Memang membutuhkan waktu yang lebih banyak akhirnya karena kita melakukan pre-planning. Ya karena planning itu memang saya bilang ya bukan dosis terbaik itu tidak dapat segera ketika apalagi kita baru awal-awal bekerja di rumah sakit itu mungkin butuh 1 jam 2 jam untuk melakukan planning yang terbaik. Tetapi harus dilakukan karena tadi kita tahu bahwa yang kita sedang hadapi ini pasti sudah menderita. Kalau kita mau menyisihkan, prinsip kalau saya dulu di rumah sakit itu rasanya jasa medis itu saya sampaikan dulu. Kan jasa medis ini salah satu juga. Saya keluar ya. Ini kan berapa jasa medisnya apalagi kalau saya ditaruh kerja di rumah sakit gitu ya saya akan nanya atau banyak orang akan nanya. Tapi saya punya keyakinan ketika saya melakukan yang terbaik, tapi ada cara lain rezeki itu datang gitu ya. Mereka mengakumulasi dan itu saya yakini bahwa apa yang kita lakukan ini tidak berhasil. Walaupun bakal yang kita tahu, ya memberikan apresiasi peran dengan seperti saya yakin ada kita tidak juga maka muncul karena saya bisa kita dalam melakukan tugas-tugas kita. Dan itu ingat ya, visual itu tugasnya mulia. Tapi ketika dia tidak fokus, dia adalah sumber dosa yang paling besar. Kenapa namanya kenapa gini ya? Saya harus ready. Dokter ketika melakukan kesalahan, dia akan mengakibatkan ya, yang korban. Ya, bisa deteksi, bisa diagnosa, bisa diagnosis, satu pasien. Operator ketika melakukan kesalahan, dia harus tidak dari 20 kaki 20 kaki yang kami kalau kesalahan ribuan masih menjadi korban. Atau misalkan salah melakukan input data kepada TPS. Di data fungsinya masalah. Ya, jadi datanya berantakan dimasukin. Padahal itu yang akan digunakan sebagai database untuk melakukan kalkulasi. Jadi sepanjang TPS itu pakai database yang diambil, sepanjang itu selesai. Jadi satu lagi makanya harus penuh tadi ya penuh hati-hati dan baper. Kemudian satu lagi much work left to do, banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Silakan kalau ada yang tertarik nanti bisa minta nomor saya. Varian ini diperkenalkan melakukan riset bersama. Saya pernah di Februari lalu paper saya muncul dari UNAN gitu. Saya bersama untuk melanjutkan penelitian saya di LinkedIn untuk teknik MRT itu mungkin bisa masih ada waktu 13 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang buka pertanyaan yang mau tanya secara langsung. Siapa yang mau nanya? Iya, apa gitu ya nih? Wah, baik. Kita tadi mendengarkan sama kemarin Pak Alexander, tadi ada 3 kunci kata kunci ya, bukan kata kunci ya, kalimat kunci, ya, yang jadi perhatian pertama tadi, pramuka medis itu sangat sentral, ya, luar biasa tadi, supaya Anda tidak masuk ke dalam dosa jariah, ya. Hal yang berikutnya adalah kalau Anda sebut, ya, yang mencari rezeki itu
nanti akan mengalir, artinya pada suatu saat nanti kita ekspor nanti pasti akan tetap sendiri artinya. Nah ini Anda harus percaya karena beliaunya sudah malam minta tadi, tentu pasti ada keyakinan seperti ini gitu ya. Tapi saya mungkin pastikan kemarin Pak Rizal kan itu pernah kontak email Oh iya, dengan Pak Supriyanto yang Pak Supriyanto. Oh iya, iya. dan itu ya. Iya betul. Saya kami berharap tadi supaya adik-adik Mas ini tidak tadi bertemu dalam dosa saja. Kami mohon ada TPS pembiarnya, kami sangat mohon untuk adik-adik kami gitu ya. Kalau itu mohon dapat dibantu TPS-nya, syukur-syukur ya ada lainnya. Iya. Dan artinya nanti mohon disampaikan ke perusahaannya bahwa GUDIP ini juga pionir dalam fisika medis. Ya tentunya bahwa kita yang pertama sudah ada prodi fisika medis kota dalam permohonan. Saya pertama ini Pak Deno ini adalah punya gelar pertama namanya begitu ya, satu yang menjadi belakang tapi di Indonesia. Nanti bulan itu insya Allah nanti tanggal 16 Juli ini dari depan ya, itu akan ada ujian kompetensi yang 24 mata reguler yang nanti habis itu mungkin dia berdasar ujian mau stres semua dia minimal katanya harus menghadapi fungsi mungkin nanti dalam peralatan yang jadi saya kata itu independen gitu. Nah itu kami berharap mohon bantuannya supaya sebenarnya TPS dapat diperoleh dengan nanti pembelajaran nanti lebih simulasinya biar adik-adik. Lalu yang kedua, Izin sebentar ya. ya Pak, saya masih di kelas nanti jam 2:30 di Masjid Al Kausar ya. Masjid Al Kausar di depan dekat dekanat FMIPA ya. Iya betul, Masjid Al Kausar, tunggu di situ aja ya. Oke, makasih. Terima kasih. Maaf, Prof ini taksinya. Takut ini nyari-nyari saya. Ini kami tadi ya berkaitan itu kemarin sama mengingatkan dan kalau setahun yang lalu ya saya ingat Pak pindah jadi nggak ada regulasi yang terbuka lagi. Tapi mudah nanti ini kami dibantu untuk PPN dan kami juga berusaha untuk dari distribusi ini juga mengajukan kemarin kalau dari apa saya termasuk fokus ya. Pokoknya kita modelnya itu jadi kalau ada masalah mau tidak perlu pindah maka saya juga tidak jadi satu aja sudah satu enam dan tidak. Tapi kita ikhtiar bersama. Saya kira itu ya dari saya tanyanya cuma itu tadi yang akan kembali. Ini mungkin dalam waktunya mepet mungkin satu pertanyaan dari Pak Paulo. Sama ini tadi yang berkaitan dengan pengembangan riset. Kami sangat terbuka. Nanti kalau Pak Rizal bisa kontak saya menawarkan kan sekarang kita ada MBKM. Kami sangat tenang. Nanti kami barangkali adik-adik mahasiswa tentunya. Ini ada tawaran yang tadi riset bersama. Artinya kalau mau meneliti sudah ada modalitasnya ya tadi tetap harus ada bapaknya tadi sama-sama pikir itu jangan yang monoton atau dibayar ya nanti tapi ternyata dievaluasi ternyata nggak benar kan kita juga akan menanggung dosa dan mestinya ada faktor kekalahan itu di hidupnya nggak enak gitu aja. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Siapa kamu? Ada satu lagi? Silakan Pak Dian dulu aja. Nanti insya Allah kita jadwal lagi Pak. Siap. Bulan Agustus mungkin kalau pas atau kalau ada Pak Ridwan ada kunjungan lagi Semarang, saya info kami nanti biar kami. Iya. Siap. Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya sama luar? Tanya. Saya juga berdiri. Itu kan terapinya di bentuk berkasnya dipandu sama citra itu. Nah itu kalau nggak tahu di area nanti sama 3D bentuk citra berkasnya itu kan dari hasil TPS. Oh iya, di AJR itu konsep ya sebenarnya TPS itu nanti saya jawab yang sebenarnya TPS itu memberikan informasi
kiraan kalau misalnya dilakukan itu DNR. DNR itu nanti dibandingkan dengan hasil dari imaging yang dihasilkan oleh DINEC pakai EPIC ya, Electronic Portal Identity Device. Pakai dulu dalam ujian pasien kemudian dilakukan simulasi, dilakukan penyinaran, bisa fisik-fisik nanti dibandingkan. Cuman IGRT tidak bisa menerapkan konsep adaptive radioterapi yang sesungguhnya, karena biasanya yang saya tahu di rumah sakit itu hanya penyinaran pertama dilakukan, kemudian nanti dilakukan lagi penyinaran berikutnya, itu tidak melihat slide-slide yang tadi kita bahas, perbedaan atau panasnya melebar gitu, atau pemilihannya kosong, tiba-tiba kita bisa ada gitu, tapi juga dengan untuk mengetahui dengan detail sebenarnya apa yang sudah ada. Jadi itu konsepnya harus yang kita secara logika sudah saya paham. Nanti tambahan ini ya udah lama lagi bisa coba kita tanya video Iya, baik Pak. Iya. Iya Pak. Jadi mungkin kita Pak punya apa? Nah, setelah kita pakai chip